Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lisan kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang untuk kali kesekiannya Allah senantiasa mencurahkan kepada kita karunia-Nya, nikmat yang tiada terkira, yang dengan nikmat tersebut kita mampu menghadirkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidaklah kita berada di atas ketaatan hari ini bukanlah dikarenakan diri kita. Kita yang mampu istiqamah di atas ketaatan saat ini bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena nikmat sehat dan waktu luang yang Allah berikan, bukan. Tetapi ada kekuatan besar di balik itu. Yakni apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, menggerakkan hati kita untuk bersama-sama hadir merasakan nikmatnya menuntut ilmu agama. Maka ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puncak kenikmatan, puncak nikmat di atas dunia ini bukanlah nikmat harta, bukanlah nikmat dunia, tapi diberikan berada di atas nikmat agama, nikmat ketaatan. Karena tidak ada nas, tidak ada dalil yang menyebutkan seseorang yang hari ini berada di atas nikmat dunia, di nikmat harta, akan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Nah, oleh karena itu ayolah akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita meminta kepada Allah dengan nama Allah yang husna wa sifatil ula, dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang maha terpuji. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar dianugerahi kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang senantiasa diterima, tidak tertolak. Sebagaimana kita ketahui bersama, adanya amalan-amalan yang tertolak
yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Amalan apakah yang tertolak itu? Adalah amalan-amalan yang tidak berpijak di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya syarat diterima ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan yang kedua adalah ittiba, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah perintahkan melalui lisan Nabi ambil, kerjakan, dan apa yang Nabi tidak lakukan, Nabi larang, maka jangan sekali-kali kita mengerjakan daripadanya. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya salawat serta salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, senantiasa tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kita yang senantiasa membasahi lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kerinduan kita dan mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat pelik, di hari yang sangat panas, di hari yang penuh dengan huru-hara manusia, di saat manusia terombang-ambing, bertanya-tanya, kemudian manusia sangat takut kalau mereka pada saat itu berada dalam kerugian. Di mana itu? Di padang mahsyar. Kita berharap agar Allah mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Apa yang bisa kita bayangkan dari hari kiamat? Atau apa yang terfikirkan dari kita ketika berbicara mengenai hari kiamat? Ya. Hari kiamat, ayyuhal akhwat al-karimat, adalah bahagian daripada rukun iman. Ya. Ianya adalah bahagian dari rukun iman yang kita harus mengimani tentang hari kiamat. Dan ketahuilah ayyuhal akhwat al-karimat, hari kiamat itu tidak terdiri dari satu hari saja. Ya. Hari kiamat tidak terdiri dari satu hari saja. Kapan terjadi hari kiamat? Terjadinya hari kiamat menurut nas yang sahih adalah pada hari Jumat. Ya, adalah pada hari Jumat. Namun hari Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui hari Jumat keberapa atau hari Jumat apa hari kiamat itu akan tegak. Maka ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, hari kiamat itu adalah kumpulan dari rentetan beberapa peristiwa-peristiwa. Atau hari kiamat boleh dikatakan adalah kumpulan rentetan kejadian-kejadian yang sangat banyak. Jadi hari kiamat itu tidak terjadi dalam satu hari saja atau satu waktu saja, begitu tidak. Ya. Hari kiamat itu terdiri dari pra kiamat, kemudian sedang atau terjadi kiamat, kemudian pasca kiamat. Ya. Dan ini memiliki rentetan-rentetan waktu. Ya, memiliki rentetan-rentetan waktu. Kita sudah pernah bahas di kajian beberapa pekan silam tentang bahwasanya di setiap etape-etape kejadian hari kiamat itu memiliki waktu-waktu yang berbeda-beda.
Ya. Ada kejadian yang satu hari di sisi Allah itu sama seperti 1000 tahun lamanya. Namun ada pula satu kejadian itu sama seperti 50.000 tahun dalam penghitungan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yauman abdi wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Ya, adapun satu hari di sisi kalian, adapun satu hari di sisi Rabb kalian itu sama seperti 1000 tahun di sisi kalian. Atau dalam ayat yang lain Allah katakan, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ada satu waktu di mana satu keadaan itu atau satu hari itu sama seperti 50.000 tahun bilangan di sisi kalian. Ya. Maka hari kiamat itu ayyuhal akhwat al-karimat, dia tidak berada dalam satu kejadian hari kiamat lenyap bumi, tidak, ya, tidak. Masalahnya ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Masalahnya bukan terletak pada lamanya hari kiamat atau beberapa peristiwa-peristiwa yang terbagi dalam beberapa tahapan. Ada yang kita katakan tadi pra kiamat, kemudian sedang atau akan terjadi kiamat, kemudian pasca kiamat. Tidak. Namun yang lebih membahayakan adalah kejadiannya yang sangat mengerikan kala itu. Ya. Kejadian yang sangat mengerikan. Kalau kita baca nas-nas yang menjelaskan bagaimana pra kiamat, tentang adanya api yang akan menggiring manusia nantinya, tentang munculnya Dajjal Al-Masih laknatullah alaih, tentang banyaknya Dajjalun, para pendusta, disebutkan oleh Nabi SAW sampai bermunculan hingga berjumlah 30 orang. Semuanya mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Atau tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, yang mana tidaklah satu wadah atau satu tempat air atau danau yang tidak dihinggapi oleh Ya'juj dan Ma'juj, melainkan air itu akan habis diminum, disantap oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan inilah peristiwa-peristiwa yang sangat besar, sangat-sangat besar, yang membingungkan manusia. Kalaulah bukan karena ilmu agama, ya, kalaulah bukan karena Nabi SAW menceritakan kepada kita, tentu kita tidak tahu harus bagaimana menghadapi terkait dengan huru hara hari kiamat. Ya. Nah, oleh karena itu ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian apa fungsi dari membayangkan hari kiamat itu, Ustaz? Apa tujuannya dari kita membayangkan hari kiamat? Tentunya kita tahu tadi hari kiamat adalah bagian daripada rukun iman. Kemudian apa fungsinya, Ustaz? Ya, fungsinya ada dua. Ya, fungsinya ada dua dari mengingat hari kiamat. Apa itu? Yang pertama, ayyuhal akhwat al-karimat, agar supaya kita lebih giat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin rajin, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayyuhal akhwat al-karimat, ada satu risalah, satu kitab kecil yang disusun oleh Ustazuna Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullahu ta'ala, yang ini sangat bagus ya untuk kita miliki. Kitabnya, risalah itu kecil,
Judul kitabnya kalau tidak salah kami, telah datang zamannya atau telah tiba zamannya. Buku ini ditulis oleh beliau hafizahullah taala, menuliskan tentang beberapa peristiwa-peristiwa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara mengenai peristiwa yang belum terjadi. Jadi di buku itu dijelaskan beberapa bab, ada peristiwa yang belum terjadi di zaman Rasul, kemudian sudah terjadi sepeninggal Rasul. Sudah terjadi sepeninggal Rasul dan akan terjadi sampai hari kiamat. Ada yang sudah terjadi di zaman Rasul, belum terjadi di zaman Rasul, sudah terjadi sebelum kita. Seperti penaklukan Konstantinopel. Ya. Penaklukan Konstantinopel ini sudah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, 14 abad yang lalu. Ya. Atau seperti runtuhnya negeri Romawi, ya, negeri Persia di tangan kekhalifahan kaum muslimin, ya. Itu adalah sesuatu yang belum terjadi di zaman Nabi, tapi Nabi SAW pernah mengkhabarkan tentang runtuhnya dua imperium besar kala itu, dan itu telah terjadi. Dan ini di risalah beliau ini hafizahullah taala, ya, akan berbicara mengenai tanda-tanda hari kiamat kecil, hadis-hadis yang berbicara mengenainya, ya. Kemudian termasuk di dalamnya beliau mengutip tentang hadis manusia perempuan yang berpakaian seolah-olah telanjang. Itu disebutkan dalam, ya, dinukil beliau, diberikan dalam kitab tersebut. Dan kami sangat menganjurkan untuk kita memiliki kitab tersebut karena memiliki fawaid yang sangat banyak. Selain untuk agar memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa meningkatkan, rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi fungsi membayangkan hari kiamat adalah untuk senantiasa kita rajin, semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang kedua, fungsi dari mengingat hari kiamat adalah supaya kita tidak keterusan dalam berbuat dosa dan maksiat. Ya. Fungsi mengingat hari kiamat, ya, adalah untuk kita tidak senantiasa meremehkan maksiat, tidak terjatuh kepada kubangan lumpur dosa dan maksiat. Meskipun manusia itu tempat salah dan khilaf. Meskipun manusia itu tempatnya berbuat dosa, tapi kalau orang yang melakukan dosa dan kesalahan senantiasa dia mengetahui bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang senantiasa jatuh kepada maksiat, kemudian tidak meninggalkan Allah, senantiasa ia istighfar mohon ampun kepada Allah, ini lebih baik keadaannya daripada seseorang yang senantiasa terjerumus kepada dosa dan maksiat namun enggan untuk minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law balagat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya anak cucu Adam, anak cucu manusia, sekiranya kalian menumpuk dosa dan kesalahan kalian sampai setinggi langit, ananas samai, kemudian kalian mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka istighfar mohon ampun, apa yang terjadi? Allah akan ampunkan kalian dari kesalahan kalian walaupun dosa kalian itu setinggi langit. Wala ubali, kata Allah, dan Allah tidak peduli. Artinya Allah tidak peduli dengan banyaknya dosa kalian. Selagi kalian mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan terima doa, Allah akan terima ampunan dari kalian. Kemudian ayol akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi di antara rentetan peristiwa-peristiwa di hari kiamat ini, ayol akhwat,
Jadi kita kata bersama tadi banyak ya rentetan peristiwa. Ada satu rentetan peristiwa yang itu menjadi topik kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Apa itu? Kala bumi berbicara. Apa? Kala bumi berbicara. Di saat bumi menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Untuk apa bumi berbicara? Tentu jawabannya adalah untuk menjadi saksi, melaporkan pola tingkah laku manusia ketika hidup di atas dunia. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Handphone makhluk, sajadah makhluk, tiang masjid makhluk. Ya, bahkan waktu juga makhluk. Semua dalam cakupan yang kita sebutkan ini, dari contoh-contoh yang kita telah sebutkan ini adalah waktu, dan semua ini adalah makhluk, dan semuanya ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat di mana bumi akan mengeluarkan seluruh apa yang dikhabarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dia laporkan itu dalam perkara-perkara yang buruk saja, Ustaz? Dalam perkara maksiat-maksiat saja, Ustaz? Tidak, seluruh. Oh, tanggal hari ini, tanggal sekian-sekian, fulanah sampai ke Masjid Al-Ihsan untuk kajian. Ya, saksinya apa? Yang mengkhabarkan itu bisa jadi kendaraan kita. Bisa jadi itu menjadi, yang mengkhabarkan itu adalah kendaraan-kendaraan kita. Oh, yang mengkhabarkan itu bisa jadi nanti adalah khimar kita ya, niqab kita, pakaian kita. Betul, saya dibawa untuk majelis ilmu di tanggal dan waktu sekian. Atau yang menjadi saksi pada saat itu adalah setiap helaan nafas yang kita keluarkan di beberapa waktu di siang hari ba'da Jum'ah, kajian rutin yang senantiasa kita lakukan. Betul, helaan nafas saya pada saat itu, ya Rabb, adalah berada dalam konteks menuntut ilmu agama. Atau keramik yang kita duduki hari ini, atau waktu hari ini akan bersaksi. Betul, dikala jam sekian ke jam sekian mereka menghabiskan waktuku, ya, waktu berbicara untuk ibadah kepada Allah, yakni ta'allamul, mempelajari agama, menghadiri kajian rutin. Dan tentunya ini semua makhluk Allah. Selain Allah adalah makhluk, seluruh makhluk pun akan menjadi saksi dari apa-apa yang kita lakukan, baik dari amal soleh kita, lebih-lebih lagi dari amal toleh. Dan ketahuilah ayyuhal akhwat al-karimat, tidak ada satu khabar yang tertinggal yang tidak dikhabarkan oleh bumi kala itu. Tidak ada. Beda kalau laporan kita ayyuhal akhwat, kadang laporan kita sudah kita buat di buku pun catatannya, ya kan? Kadang-kadang laporan itu bisa saja tertinggal, ya kan? Bisa jadi tertinggal. Tapi ketika bumi mengkhabarkan apa yang terjadi, tidak ada satu pun yang tertinggal yang tidak dikhabarkan oleh bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Bumi itu berbicara, Ustaz. Ya. Maka para akhwat, ya, para ummahat wajib bertanya tentang dalilnya. Kenapa? Karena kita berbicara mengenai peristiwa yang belum kita ketahui, yang belum terjadi kepada kita, yang belum kami rasakan. Ya. Yang belum kita rasakan bersama. Maka
ketika berbicara mengenai perkara gaib, hari kiamat apa gaib apa tidak? Gaib. Hari kiamat gaib, belum terjadi. Maka kita membutuhkan dalil. Kita membutuhkan nas. Kita membutuhkan hujjah. Nah, oleh karena itu, apa dalilnya? Bumi berbicara, Ustaz. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 4. Quran surat apa? Al-Zalzalah ayat 4. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengkhabarkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kala itu, ayyuhal ummahat, ayyuhal akhwat al-karimat, goncangannya bumi pada saat itu tidak terhitung dengan skala Richter. Tidak seperti 9, skala Richter, 10, skala Richter. Tidak seperti itu, ayyuhal akhwat al-karimat. Dengan kegoncangan yang teramat sangat dahsyat. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, goncangan bumi yang teramat sangat kuat dan dahsyat. Yang beruntungnya, ayolah akhwat al-karimat, ya, tidak ada satupun orang mukmin atau tidak ada satupun orang yang memiliki iman di hatinya yang merasakan yang namanya hari kiamat. Ya, hari kiamat. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya goncangan. Ya, sekuat-kuatnya goncangan. Kemudian ayat yang kedua apa Allah katakan? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ketika bumi mengeluarkan isi perutnya, isi kandungan bumi, apa yang dikeluarkan? Emas, perak, minyak tanah, gas? Bukan. Bumi mengeluarkan manusia-manusia. Ya, yang dikeluarkan oleh bumi bukan hanya manusia yang baru wafat, tidak. Tapi bumi memuntahkan manusia dari zamannya Bani Adam alaihissalam, dari zamannya anak keturunan Adam sampai manusia terakhir zaman. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Maka manusia pada saat itu bertanya-tanya, wa qalal insanu ma laha, apa ini yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi ini? Ya kan? Wa qalal insanu ma laha. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, pada hari itu bumi mengkhabarkan beritanya. Ya, bumi bercerita. Kepada siapa bumi bercerita? Kepada kita enggak. Kepada Allah tentang pola tingkah laku kita di atas dunia. Dinding, kamar yang mungkin ketika bersama teman, bersama orang lain kita tidak mampu bermaksiat, namun ketika kita berdua-duaan berkhalwat dengan Allah, sangat rapuh iman kita, sangat mudah kita terjerumus kepada perkara dosa dan maksiat. Dan kelak bantal yang kita jadikan sandaran untuk melampiaskan kemaksiatan kita, apapun bentuk kemaksiatan dikala kita tengah berkhalwat, semua itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka bumi ketika berbicara, bumi ketika menjadi saksi, itu akan membuat manusia ya menjadi sangat takut. Karena tidak ada satu berita pun ya
dan karena tidak ada satupun khabar yang ingin manusia lain diketahui dari dirinya. Kita aja, kita menginginkan orang lain enggak tahu tentang apa menjadi aib kita. Lalu bagaimana kala itu seluruh makhluk akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan di atas dunia ini. HP yang kita pegang hari ini akan bersaksi di hadapan Allah untuk apa ia digunakan. Untuk apa yang digunakan? Pena, buku yang kita lakukan, kita gunakan untuk mencatat fawaid-fawaid ilmu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam perkara baik itu tidak mengapa. Tidak mengapa, dan itu sangat kita harapkan. Lalu bagaimana kiranya makhluk-makhluk Allah lainnya atau makhluk-makhluk Allah tadinya bersaksi dari maksiat-maksiat yang kita lakukan. Betapa banyaknya maksiat yang kita lakukan kala kita bersendiri, kala kita berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak. Maka di antara fawaid banyak mengingat tentang hari kiamat membuat kita menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka oleh karena itu, berhentilah berbuat maksiat, berhentilah melakukan dosa, tumbuh kembangkanlah sikap istihsan, sikap ihsan, ya, tumbuh kembangkanlah sikap ihsan, sikap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau benda-benda mati yang ada di sekeliling kita hari ini kelak bersaksi di hadapan Allah, menyampaikan, mengkhabarkan tentang maksiat kita di kala kita sendiri. Di saat bumi berbicara, di saat bumi mengkhabarkan apa yang ia lakukan, hari ini kita bisa menutupi maksiat kita dengan, ya, kita polisi dengan bentuk kesalehan secara zahir, akan tetapi tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita dari ketika bumi berbicara, menyampaikan seluruh apa yang kita lakukan, baik dikala terang-terangan, dikala bersama orang ramai, lebih-lebih lagi Allah akan mengkhabar, lebih-lebih lagi makhluk Allah ya, benda mati akan berbicara, mengkhabarkan terkait apa yang kita lakukan dikala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal akhwat al-karimat, dikala dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Nabi SAW ketika membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka Rasul bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Tahu enggak kalian apa yang dikhabarkan oleh bumi? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin au amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza qala fa hadhihi akhbaruha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang telah mereka perbuat, ya. Bumi ini akan berkata manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan, yang dikabarkan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif,
Namun hadis ini punya penguat dalam Al-Kabir karya At-Tabrani, sehingga hadis ini dapat dikatakan hasan, sebagaimana kesimpulan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin. Maka ya, apa fawaid? Ya, apa fawaid dari hadis yang baru saja kita sampaikan? Fawaidnya adalah yang pertama, Al-Quran sangat bagus ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fawaid yang pertama. Ketika Allah berbicara mengenai hari kiamat, disyarah oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaid yang kedua, hendaknya manusia memperbanyak melakukan amal ketaatan. Ya. Hendaknya manusia banyak melakukan amal ketaatan dan benar-benar menjauhi perbuatan maksiat, karena bumi akan menjadi saksi mengungkap segala yang diperbuat oleh manusia. Yang ketiga, Allah mampu membuat makhluk berbicara. Bahkan tanah atau bumi yang kita pijak akan berbicara. Bumi akan bersaksi terhadap amalan kebaikan dan keburukan yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir yang menjadi saksi bagi manusia pada hari kiamat adalah kitab catatan amalnya, pendengarannya, penglihatannya, kulit serta tangannya, serta bumi yang dipijak, sehingga setiap manusia tak mungkin mengelak dengan kesaksian yang ada. Nanti hari kiamat adanya makhluk yang akan berbicara. Ya, makhluk, ya, bukan dalam maksud kami sini adalah makhluk hidup. Ya, hewan yang berbicara. Ini semua sini akan membuat kita menjadi terheran-heran. Lalu bagaimana nanti kalau yang berbicara itu adalah makhluk mati yang berada di sekeliling kita? Nah, oleh karena itu ayolah akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan ya mempelajari, mengetahui tentang hari kiamat, ya, sekelumit dari hari kiamat ini membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan itu kita juga memperbanyak amal-amal ketaatan kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi nantinya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas ketaatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.